Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kisah sahabat Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW sehingga dijuluki Dzun Nurain, yang artinya orang yang memiliki dua cahaya. Utsman mencatat prestasi tunggal terbesar sebagai khalifah ketiga Islam dengan mengodifikasi dan standarisasi Al-Quran berdasarkan salinan asli sehingga ada seperti sekarang ini. Sebelum kematiannya, Khalifah Umar menunjuk sebuah panel yang terdiri dari 6 orang untuk mencalonkan penggantinya. Seperti Nabi Muhammad SAW yang tidak mencalonkan penggantinya, Umar pun melakukan hal serupa. Alih-alih dia memerintahkan 6 orang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal seperti Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalha dan Zubair untuk memilih satu orang dari mereka sebagai pemimpin negara Islam berikutnya. Setelah pertimbangan yang cermat dan diskusi yang intens, akhirnya diputuskan untuk menunjuk sahabat Utsman sebagai khalifah Islam ketiga. Menantu Rasulullah dan pria yang memiliki kesolehan luar biasa. Dia juga salah seorang yang paling murah hati dan sederhana di antara para sahabat Rasulullah. Dia dicintai dan dikagumi semua orang dan dikatakan memiliki kualitas malaikat yang dipersonifikasikan dalam wujud manusia. Rasulullah sangat menaruh hormat dan perhatian terhadap sahabat Utsman, sampai-sampai suatu ketika saat beliau sedang duduk-duduk bersama sekelompok sahabat-sahabatnya, ketika diberitahu bahwa Utsman sedang dalam perjalanan untuk menemui beliau, Rasulullah cepat-cepat menutupi kakinya sambil berkata, bahkan malaikat pun mempunyai rasa hormat terhadap kesederhanaan Utsman. Utsman bin Affan bin Abi Al-As dilahirkan dalam keluarga mulia Umayyah dari suku Quraisy Mekah. Sebagai anak kecil, dia menjalani pola pengasuhan istimewa. Seperti anggota-anggota keluarganya yang lain, dia menjadi pedagang kain yang sangat makmur. Selain salah seorang dari segelintir orang yang bisa membaca di Mekah, Utsman dikenal memiliki hati yang amat lembut dan berbudaya dalam hal kebiasaan membantu kaum miskin dan yang membutuhkan. Bahkan di masa-masa sebelum Islam, pada saat itu kegiatan-kegiatan amal dan kemanusiaannya mengangkat reputasinya dan statusnya di kota Mekah. Utsman termasuk salah seorang dari kelompok pertama yang memeluk agama Islam setelah mendengarkan khutbah Khalifah Abu Bakar. Meski terjadi persaingan politik yang kuat antar keluarga Rasulullah Bani Hashim dan Utsman Bani Umayyah, dia berjanji setia kepada Rasulullah, tidak seperti para anggota sukunya yang menentang Rasulullah dengan alasan karena dia berasal dari Bani Hashim. Utsman mengabaikan persaingan antar suku dan mengakui kebenaran Islam sebagaimana yang didengungkan Rasulullah SAW. Keputusan Utsman memulai Islam membangkitkan amarah anggota sukunya sehingga mereka menentang dan memusuhinya. Mereka menuduhnya sebagai pengkhianat serta melontarkan segala macam hinaan dan kritikan terhadapnya. Kala situasinya sudah tidak tertahan lagi, dia meminta izin kepada Rasulullah untuk mencari perlindungan di Habasyah atau sekarang dikenal dengan kota Ethiopia bersama sekelompok muslim lainnya yang dianiaya. Oleh sebab itu, Utsman menjadi salah seorang muslim pertama yang berhijrah ke sebuah negeri asing bersama keluarganya demi agama Islam. Saat itu Utsman menikahi putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Setelah beberapa bulan menetap di Habasyah, Utsman dan istrinya kembali ke Mekah untuk menetap selama beberapa tahun sebelum bergabung dengan Rasulullah di Madinah. Sayang, tak lama setelah kembalinya, istrinya meninggal dunia. Rasulullah kembali menikahkan Utsman dengan putri ketiganya, yaitu Ummi Kulsum. Alhasil, Utsman dikenal dengan nama Dzun Nurain, yang artinya memiliki dua cahaya. Utsman juga bertindak sebagai juru tulis Rasulullah dari waktu ke waktu, serta mudah menghabiskan uang dan kekayaannya demi kepentingan Islam. Misalnya, setibanya di Madinah, dia membeli sebuah sumur besar seharga 20.000 dirham sehingga semua muslim memiliki akses air secara gratis. Dia kemudian membeli sebidang tanah yang berdekatan dengan Masjid Nabawi sehingga masjid itu dapat diperbesar untuk menampung lebih banyak orang untuk sholat sehari-hari. Kemurahan hati Utsman tidak mengenal batas, meskipun waktu itu terdapat banyak orang kaya lainnya, tetapi tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal mengeluarkan dana untuk kepentingan Islam. Kontribusi tunggal terbesar Khalifah Utsman untuk agama Islam adalah kodifikasi dan standarisasi Al-Quran berdasarkan salinan asli atau mushaf yang dibuat pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi salinan Al-Quran yang kita miliki saat ini sama dengan teks asli Utsmani. Menurut sejumlah ulama, dua salinan teks asli Utsmani masih disimpan sampai hari ini. Satu salinan di Museum Topkapi di Turki dan satu salinan lagi di Tashkent, Uzbekistan. Wallahu a'lam bishawab.